Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Saya Eko Novita Suisno SPD, SMA Negeri 1 Kota Bumi, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 1046 Lampung. Bapak Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan membahas lebih rinci mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang kita tahu pendidikan berpusat pada murid dan murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan harus berpusat pada murid, di mana pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Adapun dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga pendidikan harus berpusat pada murid agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan berarti menuntun, di mana selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat jika pendidikan memegang teguh tiga trilogi tujuan pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tolodo. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Dan yang ketiga adalah tut uli handayani. Prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara mengacu pada yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Ingarso artinya itu di depan atau di muka. Sung berasal dari kata ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Jadi, makna dari ingarso sung tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, maka pemimpin adalah seorang guru atau pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Ing madyo artinya di tengah-tengah. Mangun berarti membangkitkan, membangun atau menggugah. Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi, makna dari ing madyo mangun karso adalah walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, tut wuli handayani. Tut wuli artinya mengikuti dari belakang. Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Tutuli handayani diartikan seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Seorang pendidik
menjadi motivator dan fasilitator kepada peserta didiknya dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dapat dipenuhi. Peserta didik juga diberikan kebebasan dalam mengeksplor sumber ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik secara fisik maupun secara rohani. Pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh gembira. Tampak di slide bahwa ada beberapa contoh, diantaranya satu, ada sekumpulan anak siswa sedang melakukan presentasi, di mana presentasi sangat berjalan dengan lancar. Terjadi saling tanya menanya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan yang mempresentasikan pun siap menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, di sini juga terlihat bahwa guru sedang menuntun anak muridnya dalam melakukan diskusi pembelajaran. Yang terakhir adalah terlihat bahwa pembelajaran tidak hanya berada di kelas, karena dengan pembelajaran di luar kelas dapat menambahkan suasana gembira anak-anak, di mana mereka bebas menghirup udara dan sambil belajar. Tentunya sangat menyenangkan belajar sambil bermain. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Tampak di slide ada beberapa contoh di mana seorang siswa atau murid sudah tampil berani dalam beberapa acara. Di antaranya ada acara Muli Menganai, seorang lelaki dan perempuan menggunakan pakaian khas adat Lampung. Yang kedua, ada acara Sumpah Pemuda, di mana seluruh siswa menggunakan batik nasional. Yang ketiga, itu ada beberapa contoh dari siswa yang memamerkan hasil karya dalam program P5. Di sana terlihat bahwa seorang anak menunjukkan karyanya. Mereka membuat kotak sampah yang terbuat dari limbah yang tidak berguna. Yang terakhir yaitu ada acara fashion show dan Mengan Jejama, di mana di acara tersebut dapat memupuk rasa kepemimpinan seorang anak berani tampil dalam sebuah acara. Dan dalam acara Shua Mengan juga, guru dan anak dapat memupuk rasa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling hormat menghormati antara guru dan murid. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Di sini ada tantangan dalam melaksanakan pembelajaran, di mana menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Solusi yang dapat kita berikan di sini adalah berkomunikasi dengan komite sekolah dan orang tua murid,
memberikan pemahaman bersama mengenai pentingnya mendukung program-program sekolah. Penerapan di sekolah berdasarkan sosial budaya di daerah asal. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu muli menganai, cua mengan, dan mengan jejamu atau nyeruit. Nah, muli menganai di sini yaitu muli adalah seorang gadis atau perempuan, menganai adalah seorang lelaki, lelaki atau bujang. Di mana muli menganai dalam bahasa Lampung, dia menggunakan bahasa Lampung dan memakai adat Lampung memanggil, mencua guru-guru untuk mengajamu. Di dalam mengajamu itu ada yang namanya nyeruit. Nyeruit adalah makanan suatu khas Lampung. Di dalam nyeruit tentunya ada sambal terasi ciri khas orang Lampung. Di sini mengajamu bermaksud yaitu memupuk rasa kebersamaan antara guru dan siswanya agar lebih akrab dan tidak memandang itu suku, budaya, maupun agama. Sekian penerapan di sekolah berdasarkan sosial budaya di daerah asal saya, yaitu di daerah Lampung. Sekian pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan kata mutiara. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas, agar mencetak generasi yang berkualitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.